Oke, kembali lagi di channelnya si Lakman pada episode kali ini. Masih ada sangkut pautnya dengan episode sebelumnya, masih berhubungan dengan buah iblis. Jadi ternyata ya, ini konsep yang baru ditunjukkan secara resmi oleh Oda, di mana ada tingkatan yang jauh lebih tinggi dalam buah iblis ini. Yaitu ketika pemakan buah iblis dapat membangkitkan kekuatan buah iblisnya, atau istilah lainnya itu atau istilah lainnya yaitu awakening. Untuk mencapai tahap itu, tahap di mana buah iblis bisa bangkit, pengguna buah iblis harus sering berlatih tentunya. Selain berlatih, semakin banyak pengalaman, baik dari segi pengalaman bertarung, pengalaman mengelola kekuatan buah iblisnya, dan pengalaman-pengalaman lainnya gitu. Intinya semakin banyak jam terbangnya lah, dalam tanda kutip jam terbangnya, maka dia juga akan bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Sejauh manga One Piece berjalan, beberapa macam buah iblis yang sudah dinyatakan secara resmi oleh Oda dapat bangkit atau awakening, yaitu Doflamingo dengan buah iblis benangnya, Katakuri dengan buah iblis mochinya, Lau dengan buah iblis operasinya, dan Kid dengan buah iblis magnetnya. Nah, jadi keempat karakter ini ya sudah resmi bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Oke? Nah, efek apa sih yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut bisa membangkitkan buah iblisnya? Apabila seseorang dapat membangkitkan buah iblisnya, maka buah iblis tersebut dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya menjadi memiliki sifat dari buah iblis tersebut. Lingkungannya itu mencakup lingkungan itu sendiri dalam arti benda mati, misalnya itu sebuah bangunan, sebuah tanah, rumput, pohon, laut, dan sebagainya, ataupun makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Seperti yang udah disebutkan tadi sebelumnya, di mana 4 karakter itu, ketika Doflamingo membangkitkan buah iblisnya, buah iblis benangnya, lingkungan di sekitar di mana Doflamingo itu berpijak, berubah menjadi benang. Ibaratnya nih, awalnya tuh Doflamingo tuh dia hanya bisa memanipulasi benang dan menciptakan benang. Benangnya itu tajam. Dari buah iblisnya Doflamingo dia bisa membuat benang tipe panas, lalu bisa membuat sarang burung yang tajam dan kuat dari benang, lalu dia juga bisa membuat kloningan benang dari tubuhnya sendiri, Kagebunsin lah kalau di istilah di Naruto mah. Terus dia juga bisa menarik benang-benang dari awan. Nah, ketika dia bisa membangkitkan buah iblisnya, lingkungan di sekitarnya tuh menjadi benang. Misalnya bangunan-bangunan jadi benang, tanahnya pun yang dia injak itu jadi benang. Semuanya berubah jadi benang. Dan otomatis Doflamingo dia dapat manipulasi benang-benang tersebut secara bebas. Jadi ibaratnya yang awalnya itu buah paramecia hanya mempengaruhi si pemakan buah iblisnya aja, akhirnya seketika buah paramecia itu bisa bangkit, dia bisa mempengaruhi di lingkungan sekitar. Itu konsep secara sederhananya. Lalu ada Katakuri, di mana dia termasuk ke dalam golongan buah iblis paramecia spesial, di mana bahkan tanpa awakening pun dia sudah sangat buahnya juga udah OP gitu. Udah kayak Logia KW gitu. Tubuhnya udah nggak ada kepadatan fisiknya, dia bisa mengatur kepadatan fisiknya gitu. Tapi ketika awakening dia juga bisa menciptakan daerah sekitarnya itu menjadi mochi, dan dia bisa memanipulasi mochinya itu sesuka hatinya. Nah, itu tadi Doflamingo dan Katakuri dia memiliki konsep awakening yang sama. Tapi ketika buah iblis Lau, yaitu buah iblis operasinya bangkit, ini yang beda nih. Ternyata Lau bisa, yang awalnya buah operasinya itu di luar ya, jadi konsep dari buah iblisnya si Lau itu dia bisa menciptakan ruangan operasi, tapi bentuknya tuh bulat,
atau kalau atau setengah lingkaran lah, tapi bulat bentuknya. Nah, tapi kalau misalnya awak keningnya tuh ini masih belum jelas nih. Belum banyak apa ya, belum banyak keterangannya di komiknya juga. Ini masih ya ini baru chapter akhir-akhir ini kok baru muncul gitu. Jadi si Lau itu dia kan bawa pedang ya. Jadi dia eh memberikan pedangnya itu ada room gitu diselimutin kekuatan buah iblisnya. Sebutannya tuh anestesia kalau nggak salah. Sebutan jurusnya tuh anestesia, tapi pedangnya itu bisa manjang sampai akhirnya dia bisa nembus ke pulau Onigashima sampai ke bawah gitu. Dan yang bikin parah tuh ternyata efeknya, di mana efek yang dirasakan sama buah iblis Lau yang udah awakening ini dia memberikan efek dari dalam gitu. Dia merusak dari dalam. Jadi dia ibaratnya mengoperasikannya dari dalam gitu, menghancurkan organ-organ tubuhnya dari dalam, dan bahkan Big Mom pun yang dikenal memiliki kulit yang keras bisa berdarah gitu gara-gara serangan dari Lau yang udah awakening ini. Lalu ada juga konsep yang berbeda dengan Captain Kid, di mana Captain Kid atau Eustace Captain Kid dia tuh punya apa ya? Dia punya buah iblisnya tuh magnet kalau nggak salah, Jiku no Mi, bahasa Jepangnya. Buah magnet apa buah daya tarik ya artinya. Pokoknya kayaknya mah magnet. Jadi sebelum buah iblis awakening dia bisa apa ya? Menarik benda-benda yang memiliki sifat besi. Jadi kayak magnet kan. Nah, tapi ketika dia awakening, dia bisa memberikan sifat magnet. Kan sifat magnet itu ada dua, menarik dan menolak. Nah, dan ada kutubnya juga, ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi misalnya di komik ya, di chapter yang baru-baru ini ya, si Kid ini dia bisa memberikan sifat magnetnya kepada musuhnya. Salah satunya itu Big Mom. Big Mom itu dia apa ya, kutub utara atau kutub selatan gitu. Yang satunya lagi kumpulan besi-besinya yang jadi senjata si Kid, dia dikasih kutub selatan. Misalnya Big Mom kutub utara, dia kutub selatan. Iya, kok beda kutub tuh harusnya saling nempel kan ya. Nah, jadi saling menarik gitu konsep magnetnya tuh. Dan jadi itu kalau buat buah paramecia ya, ternyata buah paramecia pun dia memiliki konsep awakening yang berbeda. Doflamingo dan Katakuri dia bisa merubah lingkungan sekitar yang memiliki sifat yang sama dengan buah iblisnya, sedangkan Lau dia bisa memberikan pengaruh buah iblisnya kepada senjata yang dia pakai, lalu dia bisa memberikan efek dari dalam yang jauh luar biasa, sedangkan Kid dia bisa memberikan sifat dari buah iblisnya kepada makhluk lain gitu, ataupun benda mati gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Zoan dan Logia memiliki awakening gitu. Untuk saat ini belum ada secara resmi Zoan memiliki belum dijelaskan secara resmi sama Oda kalau Zoan dan Logia bentuk awakeningnya itu seperti apa. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya sih mereka akan ada masa di mana memperlihatkan Zoan dan Logia awakeningnya itu seperti apa sih, kebangkitan buah iblisnya seperti apa. Tapi yang banyak teori yang beredar simpang siur, banyak teori yang simpang siur di mana saat kan di Pulau Panghazard itu pulau saksi di mana tempat pertarungan Akainu sama Aokiji. Jadi mereka tuh dulu sebelum time skip, setelah perang besar, setelah Great War Shirohige ya. Setelah perang besar dengan Shirohige, mereka tuh memperebutkan jabatan panglima tertinggi di angkatan laut kalau nggak salah. Aduh, sebutan jabatannya lupa lagi. Mereka bertarung di Pulau Panghazard selama 10 hari. Dan konon katanya, ini masih belum fakta ya, tapi ini konon katanya Panghazard itu, dan tapi ini faktanya, Panghazard terbagi menjadi dua. Jadi setengah pulau itu diselimuti sama cuaca es, dingin, salju, gunung salju banyak. Sedangkan setengah pulaunya lagi itu diselimuti sama suhu yang panas, lahar,
gunung berapi dan sebagainya gitu. Dan padahal Panghazard itu awal pulaunya itu biasa aja, ada hutan, ada air, ada sungai, ada air terjun. Tapi setelah dijadikan tempat bertarung Akainu versus Aokiji, pulaunya itu jadi berubah dan itu tuh bertahan gitu. Misalnya efek buah iblisnya tuh nggak hilang-hilang gitu. Kalau misalnya paramesia, tergantung pemakainya. Pemakai buah iblis paramesia kalau udah pakai selesai menggunakan awak keningnya, efeknya akan hilang gitu. Contohnya Doflamingo, dia waktu dikalahin ya udah, kota-kota yang tadinya berubah jadi benang balik lagi ke bentuk asalnya. Sedangkan ini Logia, dia pulaunya aja dia nggak kehilangan dari kekuatan iblis, buah iblisnya gitu. Dan mungkin ini teorinya adalah Akainu dan Aokiji saat mereka bertarung, mereka akhirnya bisa membangkitkan buah iblisnya. Sehingga efek dari buah iblisnya itu menjadi permanen di pulau itu. Ini simpang siurnya nih, ini untuk awakening buah Logia gitu. Berarti kan jauh lebih jauh lebih overpower gitu awakeningnya tuh. Logia aja dia nggak pakai awakening aja udah overpower, gimana pakai awakening gitu. Makanya emang Logia tuh gimana ya, Logia sama Mystical Zone tuh salah satu buah iblis yang cakep sih. Tapi kalau Zoan ini belum tahu awakeningnya seperti apa. Soalnya kayaknya kalau Mystical Zoan dia bisa awakening dan bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya Kaido, dia bisa bisa membuat awan besar di suatu pulau sehingga pulaunya itu bisa diangkat sama awan besarnya itu, awan besar yang dia ciptain. Itu kan salah satu awakening yang bisa dia buat gitu. Tapi kalau misalnya Zoan biasa, awakeningnya juga masih belum tahu. Misalnya yang dia hanya bisa berubah jadi hewan gitu, apakah saat dia bisa membangkitkan buah iblisnya tipe Zoan, dia bisa mempengaruhi makhluk-makhluk hidup di sekitarnya. Misalnya teman-temannya jadi punya sedikit kekuatan dari Zoannya. Misalnya kayak Rob Lucci, dia bisa membangkitkan buah iblisnya. Mungkin dia bisa mempengaruhi dia bisa mempengaruhi makhluk teman-temannya jadi punya kekuatan Zoannya, yaitu macan tutul. Kan nggak tahu juga kan, kalau kayak gitu ya bisa. Ya cukup overpower juga sih kalau awakening Zoan juga. Ya tapi itu tadi teori ya. Awakening Zoan tuh mungkin dia bisa memberikan pengaruh buah iblisnya kepada makhluk hidup di sekitarnya. Jadi makhluk hidup yang ada di sekitarnya atau seseorang atau teman-temannya, rekan-rekannya memiliki kekuatan dari si pemakan buah iblis Zoan yang udah bisa ngebangkitin buah iblisnya. Nah, sekian dari sekian episode kali ini mengenai konsep awakening atau kebangkitan buah iblis. Masih ada hubungannya sih sama buah iblis. Jadi ada tingkatan-tingkatannya sih. Dimana tingkat kesukarannya, terus tingkat harganya, terus dan sekarang ini ada tingkatan yang jauh lebih tinggi level dari buah iblis, yaitu awakening. Dan yaudah, terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan cuap episode kali ini. Sehat-sehat terus. Gua Lakmen pamit undur diri. Terima kasih dan dadah.